Shalom Bapak Ibu, Shalom para Ika. Pada malam hari ini kami ada bertiga, yaitu Bina Lase, Peter Owen, dan saya sendiri Samuel Hans akan presentasikan yang berjudul Peranan Multimedia dalam Pembinaan Warga Gereja Era Milenial. Nah, tadi kita udah ada singgungan ya, banyak ya, mengenai media, kreatif dan inovatif. Nah, di sini juga kita membahas tentang peranan multimedia. Oke, next slide. Pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Nah, gereja pada era milenial ini diperhadapkan pada perkembangan multimedia yang kemudian bisa memasukkan unsur-unsur visual dalam peribadatan Kristen. Media visualisasi menjadi kebutuhan dalam menghantarkan peribadatan melalui tampilan teks, gambar, atau dokumentasi film. Penggunaan layar proyektor serta LCD TV telah menggantikan budaya orang membawa Alkitab serta buku Kidung Pujian, termasuk visual image atau gambar-gambar yang dimanfaatkan sebagai media bantu penyampaian khotbah. Nah, berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media digital akan menjadi bagian yang seiring sejalan dengan cara gereja berusaha menjawab berbagai tantangannya di masa mendatang. Ya. Kemudian kita buat rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi itu, masalahnya kita temukan ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan multimedia. Kedua, apa tugas-tugas dari tim multimedia di gereja. Dan yang ketiga, apa sih keunggulan dari multimedia itu? Oke, next slide. Kedua, bagian 2, pembahasan. Multimedia menurut Budi Sutejo secara umum diartikan sebagai kombinasi teks, gambar, seni grafik, animasi, suara, dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai komunikasi yang sangat tinggi. Informasi tidak hanya dapat dilihat, melainkan juga dapat didengar, lalu membentuk simulasi dan animasi yang dapat membangkitkan minat serta memiliki nilai seni grafis yang tinggi dalam penyajiannya. Ini menurut Budi Sutejo. Next slide. Nah, ini kita juga membahas tentang sistem ya. Ada istilahnya sistem multimedia. Nah, sistem multimedia ini mempunyai pengertian suatu integrasi atau gabungan dari komponen-komponen multimedia seperti teks, gambar, suara, audio, animasi, dan video. Secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, multimedia menjadi kebutuhan yang penting, seperti penggunaan komputer, laptop, film, video, TV, radio, dan sebagainya. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari multimedia. Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur atau komponen yang berhubungan atau berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan pemrosesan dan pengolahan. Nah, untuk mencapai tujuannya, sebuah sistem ini membutuhkan sebuah sistem pendukung atau alat bantu seperti perangkat keras atau hardware, software, perangkat lunak, kemudian brandware yaitu manusia. Nah, perangkat keras itu misalkan komputer, software atau perangkat lunak itu adalah aplikasi, misalkan Zoom, dan kemudian manusianya yaitu kita. Nah, diperlukan kerjasama yang baik antara ketiga sistem ini sehingga akan menghasilkan informasi yang berguna sesuai dengan yang diharapkan. Oke, next slide. Nah, apa sih komponen-komponen dari multimedia? Yang pertama ada teks. Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Ya, yang kita baca ini, yang kita baca ini adalah teks nih ya, sebenarnya di slide-slide ini. Kemudian yang kedua, gambar. Gambar merupakan sarana yang tepat untuk menyajikan informasi, apalagi pengguna sangat berorientasi pada gambar yang bentuknya visual.
Pengguna ini maksudnya manusia ya, kita. Manusia berorientasi pada visual sehingga informasi yang menggunakan gambar lebih mudah dicerna dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah gambar itu kita lebih tertarik, minat kita lebih tinggi. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Binalase slide selanjutnya. Oke, salam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf, saya presentasinya off cam ya. Oke, di sini ada nomor 3. Nah, komponennya itu ada video. Nah, video ini dalam sebuah peranan multimedia ini sangat penting karena itu menunjukkan simulasi benda nyata. Nah, video ini juga sebagai media yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi fantasi. Video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik langsung dan efektif. Video pada multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Slide berikutnya. Nah, di sini ada audio. Nah, di dalam sebuah pelayanan pada multimedia, ini sangat penting, sangat berpengaruh pada pelayanan kita. Kalau misalnya audionya macet-macet, nggak bagus, maka itu sudah kurang mendukungnya. Nah, di sini audio ini didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan, baik ekspresi sedih, semangat, dan macam-macam lainnya. Dan disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang ada. Nah, di sisi lain, audio ini juga sangat penting untuk meningkatkan daya ingat serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan dan penglihatan. Pengguna suara dan pada multimedia dapat berupa narasi, lagu, dan sound effect. Oke, lanjut. Tugas-tugas dari tim multimedia di gereja. Di sini ada beberapa pelayanan-pelayanan multimedia pada beberapa bidang, yaitu, boleh Kak? Nah, slide. Nomor 1, bidang kreatif. Nah, di dalam sebuah pelayanan multimedia ini penting sekali yang namanya bidang kreatif. Misalnya kita sedang menampilkan sebuah hal sekecilnya adalah isi worship. Jika kita nggak kreatif, kayak kita buat isi worship itu yang sedemikian menarik, yang bisa animasinya bergerak, itu udah keren banget gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa bidang kreatif itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam satu tim untuk mengelola media penyebar informasi baik secara digital maupun cetak. Ini ada contohnya, sosial media, berita, dan website. Oke, lanjut, Kak. Bidang IT. Nah, IT atau Information Teknologi atau teknik informasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam sebuah tim untuk merencanakan, mengaplikasikan, dan memperbarui data-data, program-program yang akan dan telah digunakan di gereja. Selain itu juga memperbaiki sistem jaringan perangkat lunak dan perangkat keras, contoh database, komputer, telepon, internet, dan proyektor. Nah, bayangkan dalam sebuah multimedia itu proyektornya itu udah nggak bisa berfungsi, itu salah satunya. Penting sekali bahwa di bidang IT itu sangat sangat mempengaruhi sebenarnya. Oke, lanjut. Di sini ada bidang teknik. Nah, seperti pada gambarnya ada di sini gambar kelistrikan genset, sound system, AC, dan air. Nah, ini penting banget untuk memperhatikan bidang teknik ini. Fungsinya, tujuannya untuk mengawasi semua teknis yang ada di gereja. Nah, satu contohnya, misalnya kalau kalau di dalam sebuah gereja itu kita nggak memperhatikan AC-nya doang, itu kenyamanan memang sih. Hal terkecil itu udah eh, bidang tekniknya itu udah ada satu yang salah gitu. Pernah terjadi di gereja saya juga, itu nggak diperhatiin AC-nya sehingga AC-nya bocor dan itu sudah mengganggu kegiatan ibadah. Tuh. Oke, lanjut.
Nah, di sini ada beberapa jenis pelayanan multimedia. Yang pertama ada kameraman. Nah, sebagai seorang kameraman ini pada setiap pelayanan diharuskan memiliki fokus yang tinggi dan kuat. Kenapa? Karena seseorang kameraman itu tidak hanya diam saja ketika mengoperasikan kamera mereka, mereka harus lebih kreatif untuk mengambil gambar sekreatif mungkin sehingga jemaat dapat merasakan atmosfer dari gambar yang diabadikan. Oke, kita next. Nomor 2 di sini ada video editor. Sebagai seorang video editor mampu mengumpulkan video yang sudah diambil dan direkam kemudian dikumpulkan dalam satu hard disk atau memori yang penyimpanan untuk memudahkan kinerja. Nah, selanjutnya editor harus menyusun ulang video-video tersebut sesuai dengan urutan sebagaimana tercantum dalam rundown kegiatan gereja yang akan disampaikan, memberikan teks keterangan yang berkaitan dengan materi kegiatan gereja yang disampaikan. Setelah itu melakukan proses terakhir yaitu finishing atau rendering video yang diedit. Nah, di sini kita harus benar-benar punya kemampuan untuk dalam sebuah pengeditan. Nah, jika seseorang, maksudnya jika dalam satu tim ada yang nggak bisa gitu, nah tim yang satu bisa bantu gitu. Harus butuh kerjasama yang benar-benar konsisten. Oke, lanjut. Saya sampai slide berapa ya? Udah, ini Owen gantian. Oke. Baik, thank you Kak Samuel dan Bina. Oke, aku akan lanjutkan. Yang ketiga ada operator LCD ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman emang udah nggak asing ya dengan namanya operator LCD, bukan ya. Sebagai operator LCD pasti pelayanan ini bertugas itu dia menampilkan dan mengoperasikan presentasi ya lagu atau khotbah daripada Bapak atau Ibu pendeta yang membawakan sharing kebenaran firman Tuhan ya. Pastinya seorang operator itu mesti fokus ya, tugasnya mesti benar-benar fokus, mesti ngedengerin, nyimak nih udah sampai mana nih, jangan sampai si pendeta atau ibu pendeta udah di bagian B tapi si operatornya nggak fokus, pasti di A. Itu mesti benar-benar fokus untuk mengoperasikan tugas ini ya. Boleh next ke Hans. Oke, yang keempat fotografer. Nah, sebagai fotografer sangat diperlukan untuk mendokumentasikan setiap acara kegiatan gereja yang sedang berlangsung di dalam gereja maupun di luar gereja ya. Nah, jadi pastinya sebagai fotografer ini pasti diperlukan banyak foto-foto, mungkin setiap kegiatan event, kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak gereja, supaya foto-foto itu dibuat dengan sangat nice, dibuat sangat dengan bagus, supaya itu bisa menjadi kenang-kenangan yang mungkin indah, mungkin dia bisa diingat lagi kayak oh kita pernah bikin event ini ya gitu kan, pernah ada bukti fotonya loh, kita pernah bikin acara ini, supaya jadi hasil yang dibuat itu sangat bagus gitu kan. Lalu boleh di next berikutnya Kak Sin. Nah, graphic designer ya, graphic designer ini bertugas untuk membuat desain poster, banner atau majalah gereja ya. Contohnya jangan jauh-jauh deh, mungkin aku sendiri ya kan, kalau di Cool anak muda kan bertugas yang seperti membuat poster, banner atau majalah gereja, dan pasti tugas graphic design itu pasti mesti mesti fokus dan pasti mesti ada berkomunikasi dengan tim-tim yang lainnya ya, seperti itu mesti ada komunikasi. Oh, Hani mau bawa tema apa nih? Jadi mesti dipersiapkan supaya tema yang dipilih itu tidak salah, dan setiap yang dimasukkan juga benar sesuai dengan apa yang kriteria yang diinginkan ya. Lalu berikutnya Kak Hans. Oke, di sini ada keunggulan dari multimedia. Apa sih keunggulan dari multimedia ini? Penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi ya. Nah, keunggulan dari multimedia di sini pasti penggunaannya itu bisa menyampaikan, bisa menyajikan, bisa memberikan satu informasi baru bagi kita. Yang kedua ada kemampuan untuk mengakses informasi secara up to date dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. Jadi keunggulan dari multimedia ini juga
mengakses ya setiap informasi yang ada, dia mengupdate setiap harinya terus-menerus supaya informasi yang diberikan itu lebih dalam dan pastinya lebih banyak gitu ya. Yang ketiga, bersifat multisensori karena banyak merangsang indera sehingga dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik. Artinya apa? Artinya itu dia bersifat benar-benar membuat merangsang indera kita supaya mengarah ke perhatian apa nih yang mau diberikan informasinya itu, dan hasil dibuka pun juga pasti yang terbaik hasilnya. Yang keempat, ada menarik perhatian minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Nah, dalam multimedia ini ketika buat video itu pasti harus membuat pandangan, membuat suara, gerakan-gerakan video itu dengan sangat bagus, dan supaya apalagi manusia memiliki keterbatasan daya ingat ya, yang pastinya membuat multimedia itu yang juga bisa membantu kita untuk merangsang daya ingat kita, karena kan kita kan tahu ya bahwa sekarang juga banyak bapak ibu senior, mungkin teman-teman juga yang mungkin memiliki keterbatasan daya ingat, makanya itu sebagai multimedia tugasnya pasti memudahkan mereka untuk dapat memahami apa sih informasi yang mau diberikan ini, gitu kan. Lalu yang kelima, ada media alternatif dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, suara, gambar, video, dan animasi. Nah, ini udah dibahas oleh teman-teman saya juga, oleh Kak Samuel dan Bina ya. Bagaimana media alternatif ini dalam penyampaian pesan dengan diperkuat ya, diperkuat teks, suara, gambar, dan nah pasti ada tulisan, suara, ada gambar, video, dan animasi yang menarik supaya orang itu melihat hasil buatan kita kayak wow, ini bagus banget ya, keren banget animasi yang dibuat oleh tim multimedia ya kan, yang kena meningkatkan kualitas penyampaian informasi ya, supaya dapat meningkatkan kualitas atau meningkatkan berapa besar sih bagus informasi yang kualitasnya yang ditangkap ya, gambar-gambarnya. Yang penting mesti benar-benar gambar itu mesti bagus, dan jangan sampai ada sedikit pun yang pecah, yang miss-terusan, supaya tidak mengganggu penglihatan indera kita juga ya. Yang ketujuh, ada bersifat interaktif, menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna multimedia. Interaktivitas yang memungkinkan pengembang dan penggunaan untuk membuat, memanipulasi, dan mengakses informasi, contohnya informasi ibadah atau kegiatan yang akan mendatang. Nah, jadi pastinya bersifat interaktif ya. Dia menciptakan hubungan yang dua arah di antara pengguna multimedia ini, mesti ada interaktif, mesti ada komunikasi yang baik, dan memungkinkan pengembang-pengembangnya dan pengguna untuk membuatnya, memanipulasi, dan mengakses informasi dengan baik. Contohnya seperti di informasi ibadah atau kegiatan yang akan mendatang. Boleh di next, Kak Hans? Nah, apa sih hasil kesimpulannya? Hasil kesimpulannya adalah berdasarkan makalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa multimedia berperan besar dalam mendukung berbagai bentuk kelancaran ibadah ya. Multimedia itu tugasnya memang sangat besar banget, memang sangat berperan baik gitu untuk mendukung, melancarkan acara ibadah yang kita buat ya. Lalu multimedia berpengaruh terhadap pertumbuhan jemaat ya. Kedepannya multimedia semakin penting dan perlu dimanfaat maksimal agar bisa mendapatkan hasil optimal di dalam pembinaan warga gereja era milenial ya. Jadi multimedianya pasti berpengaruh ya untuk terhadap pertumbuhan jemaat, melihat secara statistik pun pasti banyak ada pertumbuhan jemaat, semakin hari semakin bertumbuh di gereja itu dan semakin dekat dengan Tuhan ya. Kedepannya multimedia semakin perlu ya, karena ya tanpa multimedia mungkin kita juga bingung membilang informasi gimana caranya kalau hanya melalui list mulut aja gitu kan. Pasti kita kan perlu gambar, perlu hasil yang perlu multimedia supaya mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang optimal ya di dalam pembinaan warga gereja era milenial di kalangan anak-anak muda zaman ini. Oke. Yang terakhir Kak Sen. Ya, ini data pustaka yang kami dapatkan bersama
Ya, ada dari Daryanto Tim Multimedia dan aplikasinya Yogyakarta Geraha Ilmu 2005, modul multimedia, konsep dan aplikasi dan pendidikan Bandung Alfabeta 2012, Sutejo Budi Education, konsep teknologi dan aplikasi internet pendidikan Yogyakarta Andi 2022. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.